Ini anggrek bulan tipe medium, tapi ukurannya bisa menjadi seperti ini, jadi monster, melebihi anggrek bulan premium. Dan anggrek Anda pun bisa seperti ini, bahkan lebih besar lagi dari ini jika tidak di skip videonya, karena saya akan membagikan cara-caranya atau tutorialnya secara lengkap, mulai dari media tanam, penempatan, pupuk, dan cara pemupukannya, dan semuanya saling berkaitan. Jadi disimak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya mau berbagi cara atau melengkapi video yang sebelumnya tentang anggrek bulan yang ini, agar lebih bagus, lebih besar, dan punya Anda di rumah bisa lebih besar dari ini, jauh lebih besar dari ini. Karena ini aja anggrek bulan tipe medium untuk planting yang ini ya. Ini ID-nya leopard, tipenya medium, tapi badannya dan daunnya bisa sebesar ini, lebih dari satu jengkal. Daun panjang daunnya lebih dari satu jengkal, dan daunnya juga cukup lebar dan sehat. Kalau yang ini premium, tipenya premium. Kalau yang ini anggrek bulan premium, bunganya besar. Kalau yang ini medium, tapi lumayan juga besar juga, mantap. Dan caranya mudah. Untuk yang pertama, tempatkan di tempat yang pas. Kalau saya untuk skala rumahan, ini ditempatkan di bawah naungan paranet satu lapis tanpa plastik UV. Dan ini kondisi seperti ini disesuaikan dengan kondisi rumahan ya. Untuk skala rumahan rata-rata seperti ini. Dan di belakangnya tembok, sebelah sini tembok, sebelah sana juga tembok. Jadi sirkulasi udara cukup terbatas, cukup mirip dah sesuai dengan yang di rumah-rumah. Dan cara ini bisa diterapkan, dan udah saya coba nih, lumayan berhasil. Caranya penempatannya seperti ini, paranet satu lapis, biarpun sebelah sana tembok, tapi kita digantung dengan cara penempatannya agar mendapatkan sirkulasi udara yang bagus. Kalau gak dibantu susah, soalnya udaranya kurang bagus, sirkulasi udaranya. Dia membutuhkan udara yang bergerak atau angin yang sepoi-sepoi, dia lebih pas seperti itu untuk pertumbuhan anggrek bulan. Dan intensitas cahaya untuk yang sebesar ini, untuk plant dewasa, usahakan di atas 60% kebutuhan cahaya matahari. Kecuali kalau yang di bawah ini, yang masih usia seedling, itu 40-50%. Kalau yang sebesar ini lebih tinggi sedikit, 60-75% cahaya matahari untuk anggrek bulan atau Phalaenopsis. Lanjut ke media tanam. Media tanamnya saya campur-campur. Kenapa dicampur-campur? Agar lebih majemuk unsur haranya. Setiap media tanam mempunyai kandungan unsur hara yang berbeda-beda, jadi saya campur-campur agar lebih komplit dan lumayan juga hasilnya. Untuk yang ini media tanamnya hampir sama ya dua-duanya. Di tengah pakai moss sedikit, moss putih bawaannya. Awalnya kan pakai moss putih, kemudian saya kurangin, sisakan sedikit di bagian tengah, di bagian pangkal ininya. Dan bagian luarnya kita tambahkan media tanam yang lain di sela-selanya, dan di pinggirannya semuanya kita tambahkan, di mix aja atau dicampur. Ini pakai akar pakis, ini dari papan pakis saya potong seperti ini. Yang kedua dari kulit kayu. Kalau ada kulit kayu pinus itu lebih baik, kalau tidak ada kulit kayu apa aja, yang penting steril dan keras. Yang ini saya pakai kulit kayu mahoni. Nah, ini kulit kayu mahoni. Lanjut ke media tanam yang selanjutnya, ini pakai coco chip atau sabut kelapa yang sudah dipotong-potong seperti ini. Tapi sudah disterilkan dulu sebelumnya ya, dibuang dulu jataninnya agar tidak berbahaya untuk tanaman kita. Ini saya campur dan hasilnya lumayan. Itu dari media tanam, dan penempatan juga harus pas seperti yang tadi. Kalau terlalu gelap ini kurang bagus, biasa pertumbuhannya. Bagusnya seperti ini, kebutuhan cahaya matahari dan sirkulasi udaranya mencukupi. Untuk yang ini saya tempatkan di sebelah sini nih asalnya ya, cuma saya keluarkan ini dekat samping ini nih, cuma saya keluarkan dulu agar gampang reviewnya. Lanjut ke pemupukan. Pupuk yang bagus dan pupuk yang paling baik untuk anggrek adalah pupuk yang disesuaikan dengan kebutuhan anggrek, kebutuhan masing-masing fase atau usia anggrek. Misal yang seperti ini saya fokus ke pertumbuhan daun karena belum siap dibungakan, jadi saya kasih pupuk pertumbuhan. Untuk pupuk yang seperti ini, untuk anggrek yang seperti ini, pupuknya saya kasih pupuk MKP, pupuk tanpa nitrogen, sampai speknya agak besar. Dari menjelang pembungaan sampai spek besar, ini memakai pupuk MKP. Dan jika sudah kenop seperti ini, nah ini udah kenop, ini udah saya ganti pupuk pakai pupuk Gandasil B. Yang tadi pupuk pertumbuhan pakai Gandasil D. Kalau yang ini B untuk bunga, itu D untuk daun, yang ini B untuk bunga. Pupuk yang pertama ini Gandasil
D untuk daun. Ini dosisnya 5 liter air, dosisnya 5 liter air, pupuknya 1 sendok makan. Dosis dan cara aplikasinya sama untuk pupuk ini, Gandasil D, Gandasil B maupun MKP, cuman bedanya di tanaman mana yang kita kasih Gandasil D dan tanaman mana yang kita kasih pupuk yang ini, yang 2 ini. Segini aja cukup. Kalau misalkan 1 liter atau di bawah 5 liter disesuaikan aja. Untuk 5 liter air saya kasih segini, campurkan dan diaduk seperti ini, diaduk sampai merata. Pastikan semua pupuk teraduk merata agar penyerapan unsur haranya bisa maksimal. Untuk Gandasil D ini kandungan unsur haranya mana ya? Nah ini nih, ini kandungan unsur haranya: nitrogen 20%, fosfor 15%, dan kalium 15%. Juga ada unsur-unsur mikro, magnesium, mangan, boron, tembaga, kobalt, dan seng, juga lain-lain. Jadi ini cukup bagus untuk pertumbuhan anggrek. Dan alternatifnya, jika di Indonesia ini mudah didapat pupuk ini Gandasil D, jika di luar Indonesia mungkin agak susah dan bisa disesuaikan untuk alternatif pupuknya. Yang penting di sininya kandungan unsur haranya yang sesuai untuk pertumbuhan seperti ini, 20, 15, 15. Dan juga unsur mikro ini cukup penting untuk penunjang kesehatan anggrek. Sedangkan Gandasil B ini untuk pembungaan, kandungan unsur haranya seperti ini. Nah, nitrogen 6%, fosfor 20%, dan kalium 30%. Ini untuk menunjang pembungaan. Dan unsur-unsur mikro sama seperti tadi, juga vitamin pertumbuhan. Sedangkan MKP, nah ini untuk perangsang pembungaan. Saya biasa pakai pupuk ini untuk Dendrobium, Cattleya, dan anggrek bulan atau Phalaenopsis. Saya pakai ini MKP. Unsur haranya hanya fosfat dan kalium. Fosfat 52%, kalium 34%. Ini cukup bagus untuk perangsang pertumbuhan spike. Cuman kurangnya di unsur hara, cuman ini kurang majemuk, hanya fosfat dan kalium. Jadi tidak selamanya pakai ini pada fase pembungaan. Ketika spike sudah tumbuh seperti ini, masih dilanjut dengan pupuk MKP. Ketika spike-nya sudah besar menjelang kenop seukuran yang ini kurang lebih, ini diganti atau dilanjut dengan pupuk Gandasil B yang lebih majemuk unsur haranya. Jika MKP kan cuma sedikit unsur haranya, hanya kalium dan fosfat tanpa nitrogen dan tanpa unsur yang lain. Sedangkan Gandasil B lebih majemuk unsur haranya agar menunjang ke kualitas kenop nantinya dan pertumbuhan kenop ini, biar gak gagal kenop, biar gak rontok. Lanjut caranya seperti tadi. Larutkan dulu air pupuknya dalam 5 liter air bersih. Kemudian kita siram atau rendam. Kalau saya biasanya seperti ini aplikasinya, tidak disemprot. Kalau mau disemprot boleh, cuman pastikan si pupuk kena bagian ini bawah, harus kena juga. Soalnya kan stomata atau mulut daun di sini dia membuka maksimal pada pagi dan sore hari. Jadi jika mau aplikasi secara disemprot, dilakukan pada pagi atau sore hari. Dan perendaman ini jangan langsung diangkat atau jangan terburu-buru diangkat. Tunggu dulu sekiranya akar sudah berubah warna, seperti yang ini misal. Nah ini udah berubah warna. Kalau yang kering kan dia putih warna ya. Nah seperti ini nih warnanya. Kalau belum direndam, ketika basah dia berubah warna, itu tandanya anggrek atau akar sudah bisa menyerap pupuk atau sudah menyerap pupuk dengan maksimal. Kalau mau disiram juga boleh. Misal seperti ini kan sudah berbunga dan posisinya sudah seperti ini, susah kalau direndam. Jadi yang ini saya siram dengan Gandasil B pupuknya, jangan pakai MKP. Kalau yang ini yang masih spike seperti ini, saya masih pakai pupuk MKP. Nanti sudah agak besar diganti dengan pupuk Gandasil B. Tapi ketika kita ganti pupuk, ketika kita mengganti jenis pupuk, ini harus disiram dulu atau direndam dulu dengan air bersih. Pastikan semua bagian media itu tercuci basah oleh air bersih aja tanpa pupuk, itu untuk menghilangkan atau mengurangi sisa-sisa pupuk kimia yang ada dalam media tanam. Jadi pemupukannya bisa maksimal.
Untuk interval pemupukan dilakukan 1 minggu sekali kalau saya. Jika kondisi hujan pas hari pemupukan atau jadwal pemupukan, saya geser ke hari berikutnya. Misal ini jadwal pemupukan di hari Selasa. Ketika Selasa berikutnya kondisi hujan, saya geser ke hari Rabu. Karena kalau kondisi hujan ini kurang maksimal penyerapan unsur haranya dan juga terlalu becek nantinya. Kalau terlalu lembab ini rawan busuk, jadi mending digeser aja ke hari Rabu. Dan pemupukan selanjutnya saya geser terus ke hari Rabu, enggak hari Selasa. Jangan terlalu cepat, seminggu sekali udah cukup. Seperti itu yang saya lakukan. Cuman untuk di skala rumahan memang cukup repot cara seperti ini, tapi hasilnya memuaskan loh, gak sesuai lah dengan capeknya, hasilnya maksimal. Nah kalau ini pasca berbunga nih, habis bunga saya potong, ini dikasih pupuk pertumbuhan kalian seperti ini. Sama seperti yang tadi, caranya direndam aja jika memungkinkan untuk direndam. Jika tidak memungkinkan, cukup disiram aja. Yang penting pastikan semua bagian media tanam dan perakaran basah oleh pupuk. Nah begini sama yang udah saya coba, yang udah saya terapkan untuk pupuk ini, 3 jenis pupuk ini pada anggrek ini Dendrobium dan Phalaenopsis juga Cattleya. Udah lumayan hasilnya, beberapa anggrek saja udah menunjukkan perkembangan yang bagus. Grammatophyllum juga di belakang sama pakai pupuk gandasi dan caranya sama, disiram sampai basah atau bisa juga direndam seperti ini jika kondisinya memungkinkan. Sekian aja dulu sementara, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.